Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan ini pertama-tama kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla karena dengan limpahan taufik hidayah dari Allah kita bisa bertemu kembali melanjutkan majelis kita membaca kitab Syarah Thalathatu al-Usul, penjelasan kitab Thalathatu al-Usul, 3 pondasi agama, 3 pondasi agama. Nah, kitab ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwasanya penjelasan tentang 3 pertanyaan malaikat. 3 pertanyaan malaikat di dalam kubur, dan setiap manusia pasti akan mendapatkan pertanyaan ini. Pertanyaan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapakah Rabbmu, apakah agamamu, dan siapakah nabimu? 3 pertanyaan. Siapa yang lulus dari pertanyaan ini, maka dia akan bahagia di dalam kuburnya. Jadi begitu kita masuk di dalam kubur, kita mendengarkan sandal keluarga kita yang meninggalkan kita, sebagaimana dalam hadis. Jadi di saat itu mayit bersedih, keluarganya sudah meninggalkannya, ya. Dan kita akan mendengar suara sendal kaki mereka yang berangkat meninggalkan kita. Setelah itu malaikat turun bertanya 3 hal ini. Man rabbuka, siapakah Rabbmu? Kemudian di sini dalam kitab ini akan dijelaskan bagaimana kita beriman kepada Allah dengan benar.
bagaimana kita beriman kepada Allah dengan benar, sehingga nanti kita mampu menjawab pertanyaan ini. Beriman kepada Allah dengan benar agar kita mengenal Allah dengan benar, sehingga kita beribadah kepada Allah dengan benar. Nah, dan kita sampai pada pembahasan al-iman bil arkani as-sittah, beriman dengan rukun iman yang 6. Yang ini merupakan bagian daripada kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Jalla fi'ula. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada perkataan al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, walil imani bil yaumil akhir thamaratun jalilah, dan beriman kepada hari akhir ini yang memiliki pengaruh yang sangat besar, buah yang sangat besar. Dan ini sudah kita sampaikan, kita ulang sedikit. Yang pertama, ar-raghbatu fi fi'li ta'at. Siapa saja yang beriman dengan hari akhir ini, maka dia akan memiliki kesemangatan untuk melakukan ketaatan. Wal hirsu 'alaiha, dia akan bersungguh-sungguh semangat untuk melakukan ketaatan. Raja'an li thawabi dzalikal yaum, dia mengharapkan pahala hari itu, hari akhirat nanti. Dia mengharapkan pahala hari akhirat nanti. Kalau kita betul-betul beriman dengan apa yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi penduduk surga, dan begitu dahsyat ngerinya apa yang Allah siapkan bagi penduduk neraka, maka kita akan bersemangat untuk taat kepada Allah Jalla fi'ula. Nah, kemudian faedah yang kedua, ar-rahbah inda fi'lil maksiyat, takut untuk melakukan kemaksiatan. Jadi siapa yang beriman dengan adanya kenikmatan di dalam kubur, ada siksaan di dalam kubur, kemudian ada kenikmatan di dalam surga, ada kenikmatan ada siksaan di neraka, maka dia akan takut melakukan kemaksiatan. Nah, kemudian faedah besar yang ketiga, tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya, sebagai tasliyah, hiburan, penenang, penggembira bagi orang yang beriman, dari apa yang dia dapatkan di dunia ini, apa yang tidak dia dapatkan di dunia ini, dari apa yang dia harapkan. Dia banyak memohon kepada Allah Azza wa Jalla di dunia ini, ya Allah berikanlah aku ini, berikan aku ini. Dia minta dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Aku ingin punya rumah yang layak ya Allah, yang luas, bertingkat. Aku ingin punya ini. Boleh seorang hamba meminta dengan itu, dan dia memintanya kepada Allah Jalla fi'ula. Orang-orang yang beriman mendapatkan hasil doanya ini nanti. Jadi begitu dia masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, ternyata dia mendapatkan doa-doanya yang tidak dikabulkan di dunia, itu dia dapatkan di akhirat kelak. Sebagaimana dalam hadis, karena orang yang berdoa ada 3 kemungkinan. Orang yang berdoa sebagaimana dalam hadis ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia langsung diberikan oleh Allah Azza wa Jalla apa yang dia minta seperti yang dia minta. Yang kedua,
Apabila tidak dikabulkan apa yang dia minta, Allah Azza wa Jalla palingkan dia dari musibah yang lebih besar dari apa yang dia minta. Yang ketiga, bila Allah Azza wa Jalla tidak mengabulkan permohonannya di dunia ini, Allah tabungkan untungnya di akhirat kelak. Ya, Allah tabungkan, Allah akan berikan kepadanya di akhirat kelak. Nah, jadi tidak sia-sia doa kita. Bila demikian, jangan kita malas berdoa. Dan Allah Azza wa Jalla, semakin kita banyak berdoa, Allah tambah senang kepada kita. Semakin kita banyak meminta, Allah tambah senang kepada kita, Allah tambah mencintai kita. Ya. Karena orang yang berdoa, dia menunjukkan apa ya ikhwah, tunduknya, hinanya. Dia menunjukkan butuhnya kepada Allah. Dia menunjukkan sangat butuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini orang-orang kafir ya ikhwah, mereka mengingkari. Orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikutinya dari kelompok-kelompok sesat, ya, mengingkari hari kebangkitan ini. Mengingkari hari kebangkitan. Bagaimana mungkin, ya, orang yang sudah mati dibangkitkan lagi? Bahkan ada subhat yang mereka katakan, coba Anda datang ke kuburan si fulan, ya, coba Anda datang ke kuburan si fulan dan buka kuburannya. Mana ada yang berubah kuburannya? Anda yang mengatakan kuburannya menjadi luas, ada yang tambah sempit. Seperti itu saja kuburannya enggak beda. Ini subhat mereka. Nanti akan ada bantahnya di sini. Karenanya kajian kita sekarang ini dalil dan bantahan bagi orang-orang yang tidak mengimani atau mengingkari hari kebangkitan. Ya, tidak mengimani atau mereka mengingkari hari kebangkitan. Nah, maka Syekh menjelaskan batilnya pendapat orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan ini, ya, kita bisa bantah dengan 3 perkara. Kita bisa bantah dengan 3 perkara, dan sebagiannya pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan ayat-ayatnya. Yang pertama, ya, asy-syara'. Kita bantah dia dari dalil wahyu Al-Quran. Ya, Anda yang beriman atau kita yang beriman kepada Allah Jalla fi'ula, bagaimana Allah mengabarkan kepada kita tentang Allah sudah memperlihatkan, ya, dari dahulu Allah sudah memperlihatkan kepada manusia bagaimana Allah menghidupkan langsung orang yang mati. Ya. Orang yang sudah mati Allah bangkitkan kembali. Itu di dunia. Itu di dunia. Nah, za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengklaim, ya, mereka mengatakan an la yub'atsu, tidak akan mungkin. Mereka mengatakan tidak akan mungkin mereka dibangkitkan. Ya. Kul, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala wa rabbi, sungguh demi Allah, demi Rabbku, latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan, ya, thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian akan dikabarkan. Jadi bukan sekedar dibangkitkan saja, tapi nanti kalian akan dikabarkan dengan seperinci, tidak ada yang tertinggalkan sedikit pun apa yang kalian amalkan di dunia, dari A sampai Z. Ya. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kalian akan dikabarkan setiap apa saja yang kalian lakukan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan ini sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun menurut Al-Hissi, bukti nyata yang langsung bisa dirasakan, bisa terlihat, ini Al-Hissi, dalil Al-Hissi
yang langsung dilihat, langsung dirasakan, ya. Maka Allah Azza wa Jalla telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya ihya'al mauta fi hadhihi dunya. Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya, Allah menghidupkan orang-orang yang mati di dunia ini. Ya, contohnya dalam surah Al-Baqarah. Ya, contohnya dalam surah Al-Baqarah. Bahkan di sini ada 5 contoh. Dalam 5 contoh Allah Azza wa Jalla mengabarkan bagaimana Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati, atau binatang yang mati, hewan yang mati, Allah hidupkan, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dalam ayat yang akan kita baca. Ya. Nah, contohnya kaum Nabi Musa ketika mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kita melihat Allah dengan terang, dengan jelas. Ya. Ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 55 sampai 56. Wa idh qultum ya Musa, tatkala kalian, mereka mengatakan wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak akan beriman kepadamu sampai. Mereka tidak mau mengimani hari kebangkitan, ya. Bahkan tidak mau beriman kepada Allah sampai mereka ingin melihat Allah dengan terang, dengan jelas. Fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Azza wa Jalla mematikan mereka. Ya, mematikan mereka. Thumma akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Dan kalian melihat pada waktu itu. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, lalu kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini kematian mereka alami di dunia, dan mereka kemudian dihidupkan kembali. Iya. Kemudian kisah yang kedua masih dalam surah Al-Baqarah ayat 72. Ya. Masih dalam surah Al-Baqarah ayat 72. Kisah Al-Qatil alladhi ikhtasama fihi Banu Israil. Kisah pembunuhan di zaman Bani Israel, ya. Ada pembunuh, ada orang yang mati, kemudian ketika mereka ditanya siapa yang membunuhnya ini, nggak ada yang mau mengaku. Nggak ada yang mau mengaku. Kemudian mereka diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih sapi. Kemudian mereka diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla apa? Untuk menyembelih sapi. Naam. Fa'amarahumullahu ta'ala ayyadbahu baqarah. Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi, fayadribuhu bi ba'dihha. Lalu mereka memukulkan dengan potongan sapi yang mereka sembelih itu ke mayit yang sudah mereka bunuh tadi, untuk menentukan siapa nih pembunuhnya. Siapa ini pembunuhnya? Nah, dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ketika kalian membunuh jiwa, ya, membunuh manusia, fadara'tum fiha, kalian berselisih, tanaza'tum, tidak ada yang mengaku. Lihat bagaimana salah satu di antara contoh kekuasaan Allah Azza wa Jalla, ya, diperlihatkan kepada mereka di dunia ini. Ya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan.
Ini kalian-kalian yang enggak mengaku siapa yang membunuh, Allah akan memperlihatkannya. Ya. Bagaimana nanti di akhirat, ini contoh di dunia, Allah perlihatkan kepada mereka siapa pembunuh sebenarnya. Ketika manusia enggak mengakui, karena mungkin mereka enggak melihat siapa pembunuhnya, lalu yang membunuh tidak mau mengakui. Sekarang Allah Azza wa Jalla buktikan nih siapa yang membunuh. Nah, yang mengetahui siapa yang membunuh, siapa yang mengetahui siapa pembunuh? Hah? Yang mati. Ya, kalau dia enggak mengabarkan siapa yang membunuh saya di dunia, dia akan mengabarkan nanti di akhirat, ya kan? Ini loh yang membunuh saya dulu di dunia. Ini sekarang Allah yang mengabarkan mayit itu hidup kembali dan mengabarkan itu yang membunuh saya. Nah, karenanya dalam ayat ini, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan, membeberkan apa yang kalian simpan, apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian dustakan. Fakulna duribuhu bi ba'diha. Ya, ambillah potongan sebagian dari sapi yang kalian sembelih itu, ya, kemudian pukulkan ke mayit itu. Pukulkan ke tubuh mayit itu. Nah, kadzalika yuhyil mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dalam tafsir ayat ini, setelah mereka memukulkan potongan sapi itu, mayit itu hidup kembali. Mayat itu hidup kembali dan mengabarkan itu dia pembunuh saya. Karenanya Allah mengatakan kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menghidupkan orang yang mati. Wa yuriikum ayatihi, Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, keagungan Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Nah, kemudian kisah yang unik juga, ya ikhwah, dalam Al-Quran. Ya, ini contoh berikutnya. Kisatil ladzi marra ala qaryatin maitah. Kisah, ya, orang-orang yang melewati kampung atau negeri yang sudah mati. Ya, negeri yang sudah mati, enggak ada penduduknya. Ini Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Dalam surah Al-Baqarah juga, ayat 259. Ya. Kisah manusia atau sekelompok orang yang melewati suatu negeri atau kampung yang sudah mati. Ya. Lalu apa? Fastab'ada ayyuhyiha Allah Ta'ala. Mereka mengingkari bagaimana mungkin ini negeri ini bisa hidup kembali. Bisakah ini negeri ini yang sudah mati, sudah hancur, berantakan, sudah enggak ada penghuninya, udah ditinggalkan, mungkinkah negeri seperti ini akan hidup kembali, bangun kembali? Ya. Maka lihat kisahnya, ikhwah. Fa'amatahu Allah Ta'ala mi'ata amin. Lalu orang tadi yang mengingkari ini tidak akan mungkin negeri ini atau kampung ini akan hidup kembali, Allah mematikan mereka selama 100 tahun. Berapa tahun, ikhwah? 100 tahun. Kisah ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang melewati qaryah. Ya. Qaryah. Wa hiya khawiyah. Negeri itu kosong, udah mati. Ya, dan ini di Baitul Maqdis. Ya. Atau bagaimana engkau melihat wahai Rasulullah? Ya, ini contoh Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi kita, seseorang yang melewati kampung yang kosong atau negeri yang kosong, ya,
Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah akan, mereka mengingkarinya. Bagaimana Allah akan menghidupkan negeri atau kampung ini setelah demikian kematiannya kampung ini, keadaannya hancur. Ya. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atsah. Lalu orang ini yang mengingkari kemampuan Allah, keagungan Allah, Allah matikan dia selama mi'ata 'amin, 100 tahun. Qala kam labitha, setelah dia bangkit, setelah dia hidup kembali setelah 100 tahun, ya, qala kam labitha, berapa lama engkau tertidur, engkau mati? Ya, yauman aw ba'da yaum. Dia mengatakan sehari atau 2 hari. Ya. Qala kam labitha mi'ata amin. Qala bal labitha mi'ata amin. Maka dikatakan kepadanya, ya, tidak, bahkan engkau mati tidak hidup 100 tahun. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Dan lihatlah kemudian kepada makanan-makananmu ini, belum busuk, belum rusak. Ya, wandur ila himarika, dan lihatlah kembali kepada himarmu, keledaimu. Ya, walinaj'alaka ayatan linnas. Wandur ila al-'idham kaifa nunsisuha. Ya, kemudian lihatlah kepada tulang belulang. Ya, bagaimana kami menghidupkannya. Tsumma naksuha lahma, kami kembalikan tulang belulang ini, ya, berkulit kembali. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Setelah jelas baginya ternyata dia apa? Dia meninggal 100 tahun, baru dia mengatakan a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kampung yang tadi apa? Mati hidup kembali. Orang-orang mengabarkan kepadanya, penduduk kampung yang ada di situ mengetahui kamu ini dengan makanan yang ada dia dikenal berada pada 100 tahun yang lalu. Orang mengabarkan kepadanya bahkan kamu ini sudah mati 100 tahun yang lalu. Dia melihat sekarang penduduk kampung sudah banyak, yang dulunya dia mengatakan bagaimana mungkin Allah menghidupkan, ya, negeri ini, kampung ini yang sudah sangat rusak. Lalu Allah mematikan dia selama 100 tahun. Ketika dia terbangun, ternyata penduduk kampung itu sudah banyak. Ya, penduduk kampung itu sudah banyak. Kamu sudah berapa lama di sini? Mungkin sehari 2 hari katanya. Ya. Ternyata dia sudah 100 tahun. Nah, ini bukti bantahan, ya, Allah Azza wa Jalla apa itu membuktikan kepada manusia, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dengan hissi, sesuatu yang langsung mereka lihat. Contohnya juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih arba'atan minat tayr, supaya Nabi Ibrahim menyembelih 4 ekor burung, ya. Wa yufarriqahunna ajza'an 'alal jibal, kemudian diperintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya meletakkannya di gunung-gunung yang berbeda. Ini letakkan di gunung ini, satunya diletakkan di gunung ini, satunya diletakkan di gunung ini. Ya. Fa amarahu Allah Ta'ala ayadbah arba'ata min at-tayr. Naam. Thumma yunadiyahunna fatalta'imul ajza' ba'daha ila ba'd wa ya'tina ila Ibrahim. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya memanggil burung tadi yang dia sembelih dan dia pisah-pisahkan tubuhnya di gunung yang berbeda. Ya, kemudian ternyata burung itu mendatangi, hidup kembali, datang kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana kisahnya ini dalam surah Al-Baqarah juga ayat 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta.
Ya, dan manakala Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Qala awalam tu'min. Allah menjawab Nabi Ibrahim, tidakkah engkau beriman kepadaku? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, sungguh aku beriman kepadamu, tapi agar hatiku lebih mantap. lebih mantap, kata Nabi Ibrahim. Ya. Qala fakhudh arba'atan minat tayr. Bila demikian maka ambillah empat burung, fasurhunna ilaika thumma ja'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian jadikan 4 burung ini yang sudah engkau sembelih di gunung yang berbeda. Ya, thumma da'hunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah burung tersebut, maka burung itu akan mendatangimu. Burung itu akan mendatangimu. Sa'ya. Wa'lam annallaha azizun hakim. Nah, ini contoh yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bantahan kembali kepada sekelompok kaum yang mengingkari siksaan kubur. Yang tadi kita katakan ada di antara subhat mereka. Mereka mengatakan, bagaimana kita mengimani adanya siksaan kubur, adanya kenikmatan di dalam kubur, adanya siksaan dalam kubur, kubur akan diluaskan. Lihat, coba datang ke kuburan, coba bongkar lagi kuburan itu, tetap saja seperti itu. Iya. Bagaimana kita membantah mereka? Yang pertama, sudah kita bahas tentang dalil-dalil nas Al-Quran tentang adanya siksaan, adanya kenikmatan dalam kubur, dan kemudian adanya siksaan di dalam kubur. Contohnya, salah satu contoh nas yang sangat wadih, yang sangat jelas adanya siksaan di dalam kubur. Nabi kita yang Muhammad sallam pernah keluar, ya, pernah keluar ketika beliau di Madinah, dan kemudian beliau mendengarkan ada 2 orang, ya, sedang disiksa. Mendengar Rasulullah SAW mendengarkan suaranya, dia sedang disiksa di dalam kuburnya. Ya, 2 manusia yang sedang disiksa dalam kuburnya. Kata Rasulullah SAW, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya mereka berdua ini sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa dari perkara yang besar. Amma anna ahadahuma kana la yastatiru minal baul. Ya, seorang dari mereka berdua ini dia tidak bersuci dari habis kencing. Ya. Yang kedua, kana yamshi bin namimah. Di antara sebabnya disiksa ini penduduk kubur ini, pemilik kubur ini, kana yamshi bin namimah. Dulu di dunia dia suka adu domba. Ada model-model manusia seperti ini, ikhwah. Orang yang memiliki penyakit hati, memiliki penyakit hati, dia hasad. Ada saja caranya dia lakukan agar orang itu bertengkar. Ya, dia datang si fulan, Bapak Fulan, saya tadi habis dari dia itu. Oh, dia membicarakan tentang keburukanmu, kamu begini. Dia ceritakan. Kemudian dia datang lagi ke orang yang satunya, begitu. Jadi bertengkar ini 2 orang gara-gara dia. Namimah. Ya. Nah, ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, itu dalil dari wahyu. Ya. Kemudian ammal his, bantahan kepada orang yang mengingkari siksaan kubur, kenikmatan dalam kubur secara hissi, ya, yang bisa langsung dirasakan. Ini cara kita membantahnya. Siksaan kubur itu ada dan seseorang bisa merasakannya. Saya menjelaskan, fa innan naima yara fi manamihi annahu kana fi makanin fasih.
Ini bisa kita bantah, orang yang tidur, dia bisa melihat dalam tidurnya, dalam mimpinya. Terkadang dia di tempat yang luas, terkadang dia di tempat yang tiba-tiba mendapatkan kenikmatan. Oh, saya di tempat yang luas, di kebun dan seterusnya. Dia terkadang orang kan bisa bermimpi, saya mengendarai mobil mewah, saya bermimpi naik pesawat. Padahal dia di ranjangnya. Padahal dia di tempat tidurnya. Nah, ini bantahannya. Au annahu kana fi makanin dayyiq muhsin yata'allamu minhu, atau terkadang seorang dia bermimpi berada di suatu tempat yang sangat sempit, ya, bahkan seseorang terkadang dia mimpi dikejar anjing, dikejar ini, ya kan, seperti itu. Dia merasakan sakitnya ketika dia bermimpi itu. Apalagi orang pernah bermimpi tiba-tiba dia kehilangan uangnya misalnya. Bahkan sampai dia mengetahui di dalam mimpinya, dia mengatakan mudah-mudahan ini dalam mimpi saja. Ya, dan ternyata beneran dia mimpi. Ya. Ya, ini yang dilihat oleh orang yang mimpi. Wa rubbama yastayqidu ahyanan mimma ra'a. Terkadang seseorang sampai terbangun saking ngerinya dalam mimpinya, kaget. Begitu dia kaget, oh saya mimpi. Ya kan? Nah. Wa ma'a dzalika fa huwa ala firasihi fi hujratihi. Bersamaan dengan itu padahal dia di atas ranjangnya, di tempat tidurnya, di dalam rumahnya. Ya, padahal tadi dia sudah meraung-raung kesakitan digigit anjing dalam mimpinya. Ternyata dia di tempat tidurnya. Ya. Nah, wan naumu akhul maut. Ya, ini. Dan tidur itu saudaranya kematian. Tidur itu saudaranya kematian. Maka orang yang sudah mati, dia seperti orang yang bermimpi di dalam tidurnya, tapi lebih besar dari itu. Makanya an-naum itu akhul maut. Tidur itu kematian kecil. Ya. Sebagaimana Anda bisa gentayangan kemana-mana dalam mimpi Anda ketika tidur, maka demikian ketika Anda sudah mati. Allah Azza wa Jalla mampu memperlihatkan kepada kita dan seakan-akan kita hidup dalam dunia nyata saat kita dalam mimpi. Maka demikian ketika Anda sudah mati. Padahal Anda melihatnya, oh dia di dalam kuburnya. Anda juga melihat orang yang sedang tidur di dunia ini, tapi Anda tidak tahu apa yang dia lihat dalam mimpinya, apa yang dia rasakan, kenikmatankah atau siksaankah, Anda tidak tahu. Sebagaimana Anda melihat dia, orang ini sedang tidur di dunia, maka Anda melihatnya dia sedang ada di dalam kuburnya. Allahu a'lamu, Allah lebih mengetahui apa yang dia dapatkan, keadaannya dalam kuburnya seperti itu. Makanya an-naumu akhul maut. Nah, ini contoh hissi. Masing-masing kita merasakan, masing-masing kita mendapatkan itu ketika kita tidur. Kadang kita mimpi ini, mimpi ini. Orang tua kita sudah meninggal, sering kita mimpi. Ya. Orang tua anak sudah meninggal, ikhwah. Satu saat saya mimpi ketemu dengan orang tua dalam mimpi saya. Seakan-akan saya hidup bertahun-tahun. Lama sekali, Masya Allah, saya menikmati dengan orang tua. Padahal orang tua saya baru meninggal sekitar 3 bulan, 2 bulan. Ya, yang namanya anak rindu. Ya, kita rindu dengan orang tua kita. Di antara ini termasuk di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang anak. Dan ini saya dapatkan. Saya mimpi bertemu dengan orang tua seakan-akan saya hidup lama sekali. Begitu juga dengan ibu saya.
Seakan-akan saya hidup lama sekali, enggak apa namanya? Orang tua itu belum meninggal. Demikian ikhwah. Dan itu kita rasakan. Padahal kita hidup tidur berapa jam? Sebentar. Sebentar kita tidur. Nah, itu kita rasakan dan masing-masing kita merasakan ini. Ini secara hissi, dalil hissi. Naam. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Azza wa Jalla mematikan jiwa hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum meninggal di dalam tidurnya, fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Ada di antara manusia dia tidur, dia sudah tidur nyenyak, kelanjutan enggak bangun-bangun, ya kan? Itu Allah mentakdirkan dia mati beneran karena tidurnya itu memang mati. Tidur itu akhul maut. Ya, maka ayat ini Allah menjelaskan fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah menetapkan bagi orang yang tadi sudah tidur, mati dia kan, tidur itu beneran mati. Ya, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Itu Allah yang menetapkan baginya kematian. Yang tadinya dia mati kecil karena mungkin mimpi apa gitu, begitu dibangun karena sudah enggak ada nyawanya. Antum masing-masing dan saya juga pernah mendengarkan cerita si fulan dibangunkan, ternyata enggak bangun. Ya, tidur beneran. Tidur beneran maksudnya meninggal. Ya kan? Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kemudian Allah mengembalikan kembali, dihidupkan kembali orang yang tidur tadi, ya, ila ajalin musamma, pada waktu yang sudah ditetapkan karena belum ajalnya. Nah, wa amal aql, adapun menurut akal, ini dalil bantahan secara akal bagi orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan adanya siksaan atau kenikmatan di dalam kubur. Fa innan naima fi manamihi yara ar-ru'ya al-haqqa al-mudafi al-mutabiqah lil waqi. Sesungguhnya orang yang tidur itu dia bisa melihat, ya, sesuatu yang nyata. Kadang apa yang kita mimpikan itu ikhwah, kita melihat sesuatu yang nyata, yang sudah terjadi, bahkan ini akan terjadi tiba-tiba, oh ini saya pernah melihatnya dalam mimpi saya. Itu sering kita dapatkan. Ya. Saya mendatangi tempat ini, tiba-tiba kita ingat, perasaan ini saya pernah melihat tempat ini. Ternyata memang gitu kita lihat di tempat tidur kita waktu kita mimpi. Nah, ini dalil. Ya. Nah, wa rubbama ra'a an-nabi ala sifatihi. Dan terkadang seorang dia bermimpi melihat Nabi SAW dengan sifatnya. Wa man ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan. Dan siapa yang melihat Nabi SAW di dalam mimpinya dengan sifat-sifatnya, maka dia sungguh telah melihat Nabi SAW. Tapi bukan berarti dia menjadi sahabat. Orang yang mimpi melihat Nabi dalam mimpinya bukan berarti dia menjadi sahabat, karena dia melihatnya dalam mimpi. Ada di antara manusia diberikan kenikmatan oleh Allah, dia melihat Nabi dalam mimpinya, melihat Nabi dalam mimpinya, dan Nabi SAW tidak bisa diserupai oleh setan, ya, tidak bisa diserupai oleh setan. Maka dia telah melihat Nabi. Kata Syekh menjelaskan, ya ikhwah, fa in kana hada mungkinan, yaitu orang yang melihat Nabi. Nabi hidup di tahun berapa? Sudah berapa abad Nabi SAW meninggalkan kita? Ada orang di zaman sekarang diberikan kenikmatan dia melihat Nabi. Sejauh mana perbedaan antara dia dengan zaman Nabi kita yang SAW? Jauh sekali. Bila ini mungkin,
Fa in kana hadza mumkinan fi ahwalid dunya, kalau ini bisa di dunia, afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah. Tidakkah yang seperti ini lebih mungkin di akhirat kelak? Nah, wa amma i'timaduhum fi ma za'amu, adapun mereka beralasan dengan mengklaim anggapan bahwasanya ini kalau kita lihat, kalau kita bongkar kuburan orang yang mati ini di dalam kuburnya, kita akan melihat dia kama kana, dia ada di dalam kuburnya, ya. Dan dia mengatakan lam yataghayyar bi sa'atin wala dhiqin, ini kuburnya enggak menjadi lebih luas, tetap saja sempit. Maka Syekh mengatakan annahu la tajuzu mu'aradatu ma ja'a bihi syara'. Pertama, tidak boleh kita menolak, membantah, ya, apa yang datang dari syariat. Bimisli hadhihi syubhat ad-dahidah, seperti subhat yang lemah ini, yang sangat lemah ini, ya. Lau ta'ammala al-mu'arid bima ja'a bihi syara' haqqa ta'ammul la'alima butlana hadhihi syubhat. Kalau sekiranya mereka betul-betul memikirkan subhat mereka ini, ya, sungguh mereka akan mendapatkan kebatilan subhatnya yang mengatakan ini kuburannya tetap seperti ini, enggak luas, enggak menjadi lebih sempit. Nah, maka sebagaimana dikatakan di dalam sebuah bait syair, wa kam min a'ibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqimi, dan betapa banyak orang yang mencela perkataan yang benar. Ini Rasulullah, Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang adanya siksaan dalam kubur, sebagaimana Fir'aun disiksa di dalam kuburnya, ya. An-naru yuraduna 'alaiha guduwwan wa 'ashiyya, neraka membakar, api membakar Fir'aun, ya, setiap pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab, dan nanti ketika terjadi hari kiamat, lemparkan keluarga Fir'aun ke siksaan yang lebih dahsyat. Allah mengabarkan kalau Fir'aun itu disiksa di dalam kuburnya. Nah, wa kam min a'ibin qaulan sahihan, betapa banyak orang yang mencela perkataan yang benar. Wa afatuhu minal fahmis saqim, padahal penyakitnya pada dia itu pemahamannya yang buruk, pemahamannya yang rusak. Kemudian bantahan yang kedua, ahwalal barzah min umuril ghaib, keadaan dalam kubur itu perkara yang gaib, allati la yudrikuhal his, yang itu tidak bisa dirasakan oleh his, dengan jiwa kita secara langsung. Ya, orang yang masih hidup kemudian dia menoleh-noleh dalam kubur, ya, itu perkara yang gaib, apa yang dirasakan, apa yang didapatkan oleh orang yang mati tadi. Sebagaimana dijawab tadi tentang orang yang tidur, ya, bagaimana dia mimpi di dalam tidurnya. Walau kanat tudraku bil hissi lafatat faidatul iman bil ghaib, kalau sekiranya itu dirasakan dengan hissi secara zahir langsung, maka di sini akan hilang faidah kita beriman kepada yang gaib. Ini termasuk yang mendatangkan pahala sangat besar, ya ikhwah, seseorang dia beriman dengan perkara yang gaib. Wala tasawal mu'minun bil ghaib wal jahiduna fit tasdiq biha. Kalau tidak ada perkara yang gaib, ya, maka nanti sama antara orang yang mengingkari tidak ada perkara yang gaib dengan orang yang beriman dengan perkara yang gaib, akan sama kalau kita mengingkari perkara yang gaib. Naam. Kemudian yang ketiga, annal azab wan na'im wa sa'at al-qabri wa dhiqahu innama yudrikuhal mayyit duna ghairi. Sesungguhnya luasnya kuburan, sempitnya kuburan, ya, kemudian nikmat di dalam kubur dan siksaan dalam kubur itu hanya didapatkan oleh orang yang mati itu, ya, duna ghairi, bukan yang lainnya. Sebagaimana kita tidur kemudian mimpi kita apa? Yang merasakan apa yang di dalam, yang dia dapatkan dalam mimpinya orang yang tidur itu, ya kan? Seperti itu, bukan orang lain. Nah, karenanya saya mengatakan wa hakadha kama yaran naim fi manamihi annahu fi makanin dhaiq muhish
aw fi makanin wasi' bahij wa huwa binisbati li ghairihi lam yataghayyar manamuhu. Demikian sebagaimana kata Syekh menjelaskan, seperti apa yang dilihat oleh orang yang mimpi dalam tidurnya. Terkadang dia melihat dia di tempat yang sempit atau di tempat yang luas, ya. Wa huwa binisbati li ghairihi lam yataghayyar manamuhu. Dia dilihat oleh orang yang lainnya, dia sama seperti itu saja. Nah, kemudian yang keempat, anna idrakal khalqi mahdudun bima makkanahumullahu ta'ala min idrakihi. Sesungguhnya kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada makhluk, kepada manusia itu sedikit. Ya. Sedikit. Kemampuan manusia yang diberikan oleh Allah itu hanya sedikit, kemampuan kita itu sedikit. Ya. Jadi tidak bisa kita wala yumkin ayudriku kulla mawjudin. Tidak mungkin mampu manusia ini mengetahui, ya, setiap segala sesuatu yang ada. Sekarang kita berkumpul di sini. Bagaimana kita ingin mengetahui siksaan dan kenikmatan di dalam kubur dengan ilmu kita yang sangat pendek? Kita kumpul di sini. Kemudian kalau kita ditanya di seberang sana, di jalan sana apa yang terjadi, kita nggak tahu. Demikian yang menunjukkan akan pendeknya pengetahuan kita. Nah, was-samawati as-sab' wal ardu wa man fihinna wa kullu shay'in yusabbihu bihamdillahi tasbihan haqiqiyan yusmi'uhu Allah Ta'ala man saa'a min khalqihi ahyanan. Lihat ya ikhwah, contoh di antara yang wajib kita imani, ya, langit dengan 7 tingkatannya ini dan semua penduduknya, kemudian segala sesuatu yusabbihu bihamdillah, itu bertasbih memuji Allah Jalla fi'ula, haqiqiyan yusmi'uhu Allah, beneran, dari pepohonan, hewan dan semua makhluk ini itu bertasbih kepada Allah, dan Allah perdengarkan kepada sebagian dari makhluknya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diperdengarkan kepadanya sebagian makhluk, sebagian pepohonan itu didengarkan oleh Nabi, dia bertasbih sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, pepohonan ini bertasbih memuji Allah Jalla fi'ula. Wa ma'a dzalika huwa mahjubun anna, bersamaan dengan itu ini semua tidak kita lihat. Naam. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, yusabbihu lahu samawati as-sab' wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepadanya untuk Allah Jalla fi'ula as-samawati as-sab', langit yang 7 tingkatan ini, wal ardu wa man fihinna, demikian juga bumi ini bertasbih kepada Allah, wa man fihinna, dan siapa saja yang ada di atas bumi ini. Nah, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidaklah segala sesuatu ini kecuali dia bertasbih dengan tasbihnya, dengan pujiannya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka, makhluk-makhluk ciptaan Allah ini. Nah, ini bantahan secara ringkas, ya, bantahan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari adanya kenikmatan dan siksaan di dalam kubur. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.